Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sampai jumpa lagi para kawan-kawan, teman-teman penggemar, pendengar Tahsin online dari Aspen Bukit Tinggi. Kali ini materi kita adalah tentang hukum nun mati atau nun sukun. Dalam ilmu tajwid ada beberapa nama yang terkait dengan hukum nun mati yang disebut dengan ahkamun nunus sakinah, ya, atau hukum-hukum dari nun mati. Hukum di sini bukan berarti sebuah hukum sanksi dari yang kita pahami selama ini dalam bentuk sebuah hukuman atau ya dari suatu kesalahan. Tapi hukum dan makna di sini adalah ketentuan cara membaca atau kaidahnya, aturannya tentang nun mati atau nun sukun. Maka dalam ilmu tajwid dipaparkan ada beberapa nama, ya. Ada namanya ada idgham, ada iqlab, ada izhar, ya, itu dalam buku tajwid. Kali ini kita mungkin lebih fokus kepada contoh itu sendiri. Kita melihat dari hukum nun mati ini ada yang berdengung, ada yang tidak, ya. Nah, kita melihat pertama hukum nun mati ini tergantung kepada huruf apa sesudahnya. Maka hukum nun mati ini apabila sesudah nun sukun atau nun mati diiringi oleh selain dari huruf yang 8. Apa yang 8? Pertama adalah hamzah ha, ya, ain ha, ghain kha, dan lam ra. Nah, bila sesudah nun sukun itu atau sesudah tanwin baris 2, maksudnya mungkin baris 2 di atas, mungkin baris 2 di bawah, atau kasratain, atau baris 2 depan, atau dhammatain, maka ketemu dengan selain huruf yang 8 tadi, hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra, maka itu diyakini itu adalah didengungkan. Maka kita ambil pada surat Al-Baqarah ini sebagai contoh. Ada di ayat 6, ya. Misalnya di sini ada tulisannya aan, ya. Ini aanzar. Nah, aanzar ini an-nya sukun, nunnya sukun, aan, ya. Lalu sesudah nun sukun itu ada huruf, ini ada huruf zal, ya. Aanzal, ya. Maka sesudah nun sukun ada zal. Zal ini termasuk kepada selain yang 8 tadi. Maka an ini didengungkan. Aanzartahum. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi ayat berikut ada di sini. Nah, ada tunzir, nunnya sukun, ya, tun itu. Kemudian ada huruf zal lagi, berarti tun dengan zir itu dengung, tunzirhum, ya, sama dengan yang ini tadi. Nah, di sini, ya. Kemudian kita lihat lagi ada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tidak ada apa di sini
nun sukun. Nah, kita lihat wa ala absarihim ghishawah. Nah, ini karena waqaf ya, kita berhenti di sini. Walahum azabun azim. Nah, azabun ini tadi kan tanwin ya. Betul, ba ini adalah tanwin. Cuma sesudahnya ada ain. Ain ini masuk ke huruf yang 8. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Berarti walaupun di sini tanwin, karena ada ain dia tidak dengung. Azabun azim. Ya. Kini kita melihat yang dengung saja. Dengung saja dari nun mati. Kemudian di sini tidak ada. Kemudian lagi kita ada di sini man ya. Man itu nunnya sukun. Sesudah man itu ada huruf ya. Ya ini di luar huruf yang 8 tadi. Berarti man dengan ya itu dengung. Bukan man ya, tapi digabung. Maya ya. Dalam ilmu tajwid ini disebut dengan idgham. Ya, ini idgham al-ghunnah. Lalu idgham itu apa, Ustaz? Ya, idgham itu adalah menggabungkan, meleburkan atau memasukkan. Yang digabung apa? Di sini kan ada bunyi man, bunyi nun sukun. Karena ada ya sesudahnya, digabung ke ya, maya ya. Nah, pada intinya man dengan ya itu dengung, mai. Karena ini idgham ya digabungkan plus ya diiringi dengan gunnahnya, maka disebutlah ini idgham ma'al gunnah. Ya, mai. Nah, kita lihat lagi tidak ada nun sukun, ya, tidak ada zin, tidak ada. Nah, sampai ayat berikut. Nah, di sini ada. Nah, illa anfu. An itu nunnya sukun. Dan sesudahnya ada fa. Fa itu juga huruf yang di luar yang 8 tadi. Maka anfu. Ya, anfu itu dibaca anfu. Bukan anfu, jadi anfu. Ya. Kita terus dari ayat ini karena kita mau melihat contohnya yang lebih dekat ya ke ayat Al-Qur'an. Di sini ada maradun. Maradun itu dunnya tanwin. Bunyi tanwin dengan bunyi nun sukun sama. Ya, maradun sesudahnya ada fa lagi seperti anfu tadi. Kalau anfu itu dibaca anfu. Kalau maradun ini dibaca maradun fa. Maka dum dengan fa ini juga dengung. Maradun fa. Ya, kemudian ya itu yang kita mau lihat nun sukun dan tanwin. Ya, kita kita detail, kita perteli di sini. Kemudian ada azabun. Bun ini kan tanwin. Nah, gimana menurut kawan-kawan? Ada bun ini ada a. Dengung atau tidak? A atau a di sini adalah hamzah. Ya, ingat-ingat yang 8. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Bila sesudah tanwin atau nun sukun ada huruf itu salah satu tidak dengung. Kebetulan di sini sesudah tanwin ba ini ya, bun ini ada a, alim ya. Maka azabun, bun dengan alim itu tidak dengung. Nah, di sampingnya ada alimun, tanwin lagi. Ya, tadi azabun, sekarang alimun. Kalau tadi setelah bun itu ada a, tidak dengung. Sekarang setelah tanwin ini, mun ini ada ba. Maka alimun dengan ba itu ya, alimun dengan ba dia bukan jadi alimun tapi alimum. Nah, inilah yang disebut dengan yang iklab itu ya. Ya. Ada iklab. Iklab itu artinya bunyi nun sukun itu diganti dengan bunyi mim sukun. Berarti alimun jadi alimum. Kenapa dia jadi alimum? Karena bahasa sudahnya. Alimum
bukan alimun tapi alimum. Nah, kita lanjut lagi. Kita cari lagi nun sukun. Nah, di sini kayaknya tidak ada. Kita pindah ke berikut. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada. Ada nun sukun di sini. Mungkin bagi kawan teman-teman yang buka Quran, walakin di sini bisa dilihat. Walakin kin itu nunnya sukun. Cuma sesudah nun sukun itu ada lam. Ingat yang 8. Lam ro tadi ya. Maka kin dengan la itu sebetulnya kin itu digabung ke la, betul. Walakin la, cuma dia tidak didengungkan. Digabung iya, maka ini kanlah yang disebut dengan idgham bila gunna. Digabung iya tapi tidak didengungkan. Walakin la. Ya, kil dengan la itu tidak didengungkan. Ya, walakin la. Ya. Nah, ini dah tahu kita ya mana yang didengungkan, mana yang tidak. Kita lanjut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Tidak ada di sini. Ala innahum humus sufaha walakil. Ini lagi sama dengan kasus yang di atas. Ini walakillah, nun sukun ada lam. Lam ini masuk yang ke huruf yang 8, berarti tidak didengungkan. Kemudian lanjut kita, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tidak ada nun sukun di sini. Nah, kita pindah lanjutkan ayat ini. Nah, di sini ayat 17 ya. Di sini ada masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Kalau waqaf di sini ya sekadar bacanya alladzi kamasalil ladzi istauqada nara. Kalau disambung ya falamma. Kalau disambung ya tentunya ron ini ada fa jadi dengung ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita cari lagi tanwin dan nun sukun. Nah, di sini dia. Ini tanwin, zulumatin adalah. Nah, seperti kasus yang tadi, walakin adalah. Berarti tanwin ketemu la, ini ada nun sukun ketemu dengan huruf la, maka ini tidak didengungkan. Kemudian lanjut di ayat yang ke-18, ini ada summun. Nah, mun ini baris dhammahnya 2 ya. Ya, summun ya. Cuma di belakangnya ada ba. Mun buk. Ya, maka bukan summun buk. Tapi mun ini berlaku lagi ke ada iklab tadi summum. Jadi mun itu jadi mum. Ya, karena ada ba sesudahnya ini. Ya. Kemudian ada bukmun, juga barisnya 2. Mun ya. Cuma sesudahnya ada ain. Ya, dengung atau tidak? Yang dengung itu adalah ketemu dengan huruf selain yang 8. Sekarang ain. Ain itu masuk yang 8 tadi. Sumum bukmun om. Maka mun dengan om itu tidak didengungkan. Di sampingnya ada mun lagi. Ya. Tadi bukmun sekarang mun dengan fa. Artinya baris 2 dhammah ini, dhammatain ini ada fa. Nah, fa itu di luar yang huruf 8 ya. Maka mumfahum ya, berarti bukmun yumfahum. Ya, berarti di sini summum dengung, bukmun dengan tidak. Ya. Umyun dengan fa betul dengung, berarti bacanya yum fahum. Maka yumnya ini didengungkan. Ya. Kemudian lagi kita contoh berikutnya au kasayyibim. Ini barisnya 2 nih. 2 sayyibin ya. Nah, sesudahnya ada mim. Mim ini di luar yang 8 lagi. Maka bin ini
Ya, ini nanti berubah bunyinya, bukan bin lagi, tapi bim. Kenapa? Nah, ini yang disebut dengan idgham ma'al gunnah. Digabung bin ini dengan mim, bacanya bim. Ma'al gunnah disertai dengan dengung. Kasoy ya au kasoy bim. Nah, berarti tanwin ada mim dengung. Ya. Kemudian di sini ada zulumatun. Sesudahnya ada huruf wa atau waw ya. Tun dengan wa itu bacanya tung. Ya, bukan tun wa tapi tung. Wara'dun, wa lagi, wara'dun. Digabung lagi dengung. Ya. Kemudian wabarqun, ya sesudahnya. Ya itu tetap juga selain huruf yang 8 berarti juga dengung. Nah, kemudian fi azanihim minas sawa'iqi hazarul maut wallahu muhitun. Ya, tun ini barisnya 2. Disebut dengan tanwin. Sesudahnya ada ba. Nah, makanya tun itu menjadi bacanya tum. Muhitum bil. Berarti juga dengung. Ya, ini ada berapa contoh ya tadi. Intinya sesudah ya huruf nun ya, nun sukun atau tanwin ya. Setelah nun sukun atau tanwin, mungkin barisnya 2 di atas, mungkin 2 di bawah, mungkin 2 di depan ya. Ketemu ya ada huruf yang ini hamzah ha ya. Hamzah ha. Ada ya ain ha. Ya. Ada ghain ya. Huruf ghain itu ya, ke titik ya. Tunggu ya. Ini maksudnya ini ada huruf ghain. Nah, ghain, ada lagi huruf kha ya. Kha ya. Yang pakai titik di atas. Ya. Ada huruf lam, ada huruf ra. Dia ada 8, hamzah ha, ain ha, ya. Ain ha, ghain kha ya. Ghain kha, ada lam ra. Mungkin teman kenal ya dengan huruf hamzah ha. Ada ain, ada ha, ada ghain dan kha, tambah dengan lam dan ra. Nah, setelah itu ya, sesudah nun sukun ada atau baris 2 ada huruf yang 8 ini tidak dengung ya. Tapi sesudah nun sukun ini atau tanwin ini ketemu dengan huruf selain yang 8 ini. Kira-kira huruf apa lagi selain 8 ini? Itu dengung. Kita sebutkan satu dia selain yang 8 ini, mungkin ta, mungkin sa, jim ya. Kalau ha masuk sini, kha masuk sini, dal atau da enggak ada di sini berarti dengung. Ya. Zal atau za enggak ada di sini, dengung berarti. Ya. Kalau ro ada sini. Zai enggak ada di sini berarti dengung. Ya. Maka selain yang 8 ini sesudah nun sukun atau baris 2 itu didengungkan. Boleh dicari di dalam Quran. Ini misalnya anzala, ini nunnya sukun, ada zai. Ini ada annya. Ini ada shan tanwin, ada waw dengung.
Ni an, ada barisnya an ini tanwin, ada fa dengung. Ingkun, in ini in, ya. Ada kaf dengung, karena kaf ini tidak ada di sini. Ada kun, setelah itu tum, ta itu tidak ada di sini. Nah, ini kan kuntum. Roy bin, binnya tanwin, setelahnya mim, mim tidak ada di sini. Nah, berarti itu dengung. Jadi ini sengaja kita untuk yang apa ya, secara singkatnya, kuncinya bila sesudah nun itu sukun atau baris 2 ketemu dengan huruf yang 8 ini tidak dengung. Tapi selain yang 8 dengung. Nah, mana yang mungkin kita mudah menghafalnya yang 8 ini atau selain yang 8? Ya, kan ada 20-an lagi ya huruf setelah ini. Nah, berarti kita lebih mudah menghafal ini. Kalau kita cari ada nun sukun, huruf apa sesudahnya? Ro, berarti tidak dengung. Sesudah nun sukun ada ba, oh ini dengung nih, gitu ya. Nah, ini dimaksud dengan tadi ada gunnah. Kemudian lagi dengung itu adalah bunyi ya. Dengung itu sebetulnya bukan huruf. Dengung itu adalah bunyi yang disebabkan oleh huruf. Ya, huruf ya yang nun sukun. Nah, namun sesudahnya ada huruf yang selain yang 8. Maka dengung itu keluarnya dari rongga hidung. Ya, maka dalam ilmu tajwid ya, rongga hidung itu dimasukkan ke dalam salah satu makharijul huruf. Dinamakan dengan al-khayshum. Namun pada dasarnya di situ adalah dalam rongga hidung itu bunyi. Ya. Ya, makanya seperti bunyi nun sukun. Nun sukun itu keluarnya dari rongga hidung. Mim sukun dari rongga hidung. Tasdid ke nun pun dari rongga hidung. Ya, bertasdid ke huruf mim pun dari rongga hidung. Kemudian semua yang hukumnya dengung. Ya, misalnya ada tadi di ayat berapa ya? Misal allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Syaw itu keluarnya bunyinya dari rongga hidung. Ada juga orang bunyi ini syaw itu ada dari rongga mulut. Idgham betul syaw ya, tapi dengungnya tidak. Misal allazi ja'ala lakumul arda firasyan, itu dari mulut. Firasyan itu dari hidung. Ya, makanya kalau didengungkan itulah yang idgham ma'al gunnah. Nah, kebanyakan banyak kita dengar itu firasyan itu orang baca lewat mulut. Firasyan. Nah, was-samaa'a bina'au, itu dari mulut. Betulnya adalah bina'au. Wa anzala. Ya, sini adalah anfa. Ini anfa, bukan angfa ya. Banyak betul ma angfa, bukan anfa ya. Firasyan ya. Ada sini wa bukan wa anzala ya. Angdada bukan, tapi andada. Kalau digabung andada, masuk hidung lagi, keluar dari rongga hidung lagi bunyinya andada. Wa an ya.
Seperti min syai juga min syai, bukan min syai. Ya, min syai. Ya. Semua yang dengung itu ya. Kemudian ada lagi raibin tulisannya, tapi bacanya raibim mimma karena ada mim jadi raibim bisuratin. Ada mim bisuratim. Ada min tapi mim lagi. Ratim mim misli. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bukan min dunillah, min du. Kalau ing dengan kun, betul itu bacanya ing kun. Ya. Kalau kun dengan tum, ya kuntum, bukan kungtum, tapi kuntum. Ya, ada lagi misalnya ada min qabl, min, ya. Beda ya. Minkum dengan min qab. Nah, kalau minkum memang ngih ya, min. Tapi kalau qaf sudahnya dalam ayatnya min qabl, min, nah berarti arahnya memang ke huruf qaf itu sendiri, bukan min qab tapi min qabl. Ya, kalau minkum min. Nah, ini yang arahnya ke bunyi apa ya, ngeh gitu ya. Tapi yang lainnya seperti unzila tetap unzila, anzalna, andada. Ya, tidak ada apa ya. Apalagi di sini ada ya andadau. Nah, daun itu keluarnya dari rongga hidung. Di sini adalah satu lagi. Tadi ada zulumatun dengan wa, bacanya zulumatun. Wara'dun bacanya wara'dun. Ada wa barqun tapi ya sesudahnya. Wa barqun yaj. Qui. Idgham iringi dengan dengung. Wa barqun. Nah, itu tentang hukum nun sukun yang berdengungnya. Ya, yang tidak dengungnya yang tadi. Sesudah nun sukun ketemu yang 8 ini tidak dengung. Ya, apakah hamzah, apakah ha, apakah ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Yang ketemu dengan a apa? Misalnya man a. Ketemu dengan ain apa? An'am. Annya tidak dengung. Ya. Lam apa? Min la. Bacanya min la. Tapi dia tidak dengung. Ya, maka dari nun sukun itu ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Yang dengung kapan? Kalau ketemu selain yang 8 ini. Yang tidak dengung yang 8, selain yang 8 tidak dengung. Kita ulangi, sesudah nun sukun atau baris 2 atau tanwin ketemu dengan huruf yang 8 ini, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra, itu tidak dengung. Sesudah nun sukun atau baris 2 atau tanwin ketemu dengan selain huruf yang 8 ini, itu dengung. Itu saja barangkali khusus tentang nun sukun ini. Banyak salah dan khilaf dalam penyampaian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.